Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Platform investasi robot trading ilegal dan fiktif kembali menelan korban. Ratusan orang yang menginvestasikan uangnya ke platform DNA Pro harus gigit jari kehilangan uang simpanan mereka. Sejumlah artis tanah air ikut diperiksa karena miliaran dana DNA Pro juga mengalir ke rekening mereka. Presenter Choky Sitohang yang berstatus sebagai saksi masuk dalam daftar nama artis yang diperiksa Bareskrim Polri terkait robot trading DNA Pro. Beberapa artis telah mengembalikan dana DNA Pro sebagai barang bukti kepada pihak kepolisian, namun tidak dengan Choky Sitohang. Choky Sitohang termasuk salah satu artis yang tidak menyerahkan uang yang berasal dari DNA Pro kepada pihak kepolisian. Apa yang menyebabkan Choky Sitohang tidak menyerahkan uang yang berasal dari DNA Pro kepada pihak kepolisian? Tim Fakta pun berhasil mendapatkan keterangan langsung dari Choky Sitohang. Bang Choky, jadi betul ya kemarin sempat menerima surat panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian? Betul, sempat Mbak Vita. Jadi tanggal dipanggil, berapa, saya terima di kantor saya tanggal 16 bulan April. 16 bulan April terimanya, diminta datang tanggal 19 bulan April. Tapi karena saya nggak bisa tanggal segitu karena sudah ada tugas, saya minta untuk ditunda dan saya kasih tanggal berikutnya tanggal 26 bulan April. Jadi tanggal 26 itu saya sudah sangat siap sebenarnya untuk bertemu dengan rekan-rekan penyidik. Tanggal 24-nya hari Minggu ditelepon oleh penyidik, disampaikan bahwa pemeriksaan tanggal 26 itu untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasannya pihak Polri punya alasan spesifik sendiri, saya hanya taat saja, jadi saya ikuti aja skemanya seperti apa. Oke, nah ini kan kemudian bicara soal konteks DNA Pro belakangan terakhir ini menjadi diskursus hangat di publik. Iya. Respon dari Bang Choky sendiri gimana? Saya kaget, sejujurnya saya kaget. Sebagai warga negara Indonesia saya kaget sekali. Apalagi udah muncul jadi isu nasional ya, ada kejahatan di balik dari setiap tindakan gitu. Yang bikin kami kaget lagi adalah bahwa ya ternyata orang-orang yang saya pernah temui juga, mereka diduga telah melakukan penipuan kepada banyak nasabah mereka, anggota mereka. Nah, respon yang kedua saya prihatin. Saya prihatin, tapi saya tidak menyesal saya pernah berikan mereka ilmu. Karena mereka anak bangsa, Mbak. Mereka anak bangsa. Dan ketika kami melakukan perjanjian untuk melatih mereka secara komunikasi juga, itu kewajiban saya sebagai seorang profesional. Dan pada saat kami melatih mereka bulan Januari, nggak ada satupun lembaga hukum di Indonesia, badan pengawas, apapun yang ada di level eksekutif, legislatif, atau bahkan judikatif pun tidak menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah usaha ilegal. Nggak ada. Ya buktinya apa? Mereka bisa berdagang. Mereka bisa melakukan acara-acara, bikin banyak orang datang, kumpulkan simpatisan. Bebas-bebas aja tuh. Kami sebagai profesional mengajar mereka. Terus ada penyanyi, rekan-rekan saya yang lain yang MC dan lain sebagainya. As a professional, they did what they had to do. Gitu. Jadi kami ini rentan gitu, kita semua ini rentan. Kalau misalnya Mbak, Mas, rekan-rekan di balik kamera ini juga pernah ingin berupaya untuk melipat gandakan kekayaan lewat opsi ini, kita jadi orang yang rentan kena tipu. Gitu. Kami sudah bersikap profesional dengan mengecek latar belakang mereka secara umum. Tadi Mbak bilang, kan sempat dilarang. Enggak tuh Mbak. Kami bahkan nggak tahu bahwa itu sempat dilarang. Mereka ada di ranah abu-abu. Dibilang ilegal enggak, dibilang legal juga enggak. Karena belum ada aturan perundang-undangan yang membuat bisnis mereka menjadi putih gitu. Buktinya apa? Buktinya anggota yang ikut di sana, begitu banyak jumlah manusia yang menanamkan uangnya di sana. Banyak figur publik yang ikut ke sana. Jadi sebelum saya melatih, mengajar mereka, sebelum ketuk palu dari perusahaan saya, oke maju gitu. Nggak ada data ditolak begitu. Oke. Nggak ada. Oke. Pertanyaan saya berikutnya kalau gitu, Bang Choky. Kalau kita melihat ada beberapa nama artis yang kemudian sempat dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dalam kapasitas sebagai saksi, itu kan sempat kemudian menyatakan bahwa akan mengembalikan sejumlah apa saya sebutnya uang begitu hasil dari kerjasama dengan DNA Pro. Nah, bagaimana dengan Bang Choky? Karena saya belum masuk ke dalam pemeriksaan itu. Tapi kalau misalnya nanti kemudian dimintai keterangannya dan juga diminta untuk mengembalikan uang? Kalau dimintai untuk mengembalikan uang dari hasil profesionalitas kami, nanti dulu. Ini pertama saya tidak mau melampaui
kewenangan penyidik untuk bertanya hal ini kepada saya. Saya akan memberikan jawaban kepada mereka nantinya. Tapi secara logis begini Pak, saya kerja profesional, kerjasama antara perusahaan mereka dan perusahaan saya. Dalam sebuah kerjasama, pajak sudah timbul Mbak. Kami para pengajar sudah diberikan harga. Ya, kami sudah dapat prestasi, ya, kontraprestasi dari prestasi yang kami berikan pada mereka. Uangnya sudah kami pakai, sudah kami bayarkan pajak negara, laporkan SPT tahunan saya bulan Maret kemarin. Operasional di kantor sudah keluar, pembagian saham divestasi di perusahaan saya sudah lakukan. Terus yang mau dikembalikan apa? Kan gitu. Atas dasar apa mesti dikembalikan? Kalau ada rekan-rekan saya yang lain yang mengembalikan karena alasan moral, itu urusan pribadi mereka. Karena mungkin saja mereka menerimanya secara sukarela dari orang-orang tertentu yang punya kewenangan untuk memberikan uang sebesar itu. Tanpa adanya legalitas yang jelas, seperti yang saya punya legalitas. Sehingga mereka nggak mau, ibaratnya, saya makan uang yang hanya disawer, atau uang yang hanya diberikan cuma-cuma tanpa ada prestasi kerja. Monggo, silakan, itu moralnya beliau semua. Saya jelas Mbak, kerja yang sudah menimbulkan penghargaan dari kerja tersebut. Dan ini yang paling penting, kontrak kerja kami sudah berakhir pada saat kewajiban kami diberikan pada mereka. Jadi jangan melanggar hukum hanya demi atas nama penegakan hukum. Karena gini Mbak Vita, aliran dana itu kan bisa ditelusuri oleh pihak berwenang. Dalam hal ini PPATK tentunya. Bisa PPATK, Polisi bisa dan juga Dirtipidum PPATK. Dexsus ya. Mereka yang punya areanya di situ memang. Silakan ditelusuri. Tapi apakah lantas saya dianggap menerima uang haram? Padahal kami bekerja profesional dan kembali kepada pernyataan saya semula, kami nggak punya kewenangan, kemampuan untuk menelisik aliran dana. Nggak bisa karena kami profesional. Taunya terima job, ya kami lakukan pembekalan pada mereka. Terus yang kedua, kalau memang semua yang ada dalam pusaran masalah ini dianggap sebagai penerima uang haram, Mbak. Terus gimana dengan tukang bubur ayam di sebelah kantornya DNA Pro itu loh? Terus ada BUMN yang menyediakan BBM, bahan bakar minyak. Atau ada BUMN yang menyediakan tiket ketika dibeli tiketnya oleh pihak mereka untuk menerbangkan eksekutif DNA Pro ke suatu daerah. Harus diperiksa dong, Mbak. Jangan cuma kami yang kerja menerima dari aliran dana mereka. Semua harus diperiksa, tukang bakso yang karena uangnya itu dibeli baksonya, ya nggak Mbak? Bubur ayam dibeli, kan ribet Mbak. Masa semua lantas dipersalahkan? Nah ini kemampuan penyidik, saya percaya secara profesional kan Polri sudah punya rambu-rambunya untuk melakukan ini. Ya kami menunggu saja, tapi ingat saya kooperatif.